Sudah saya katakan sebelumnya bahwa dengan menggunakan cara-cara seperti ini, saya yakin 100% bobot yang kita targetkan tidak akan pernah tembus. Secara umum, ayam akan bisa mendapatkan bobot atau mengejar bobot dalam 2 bulan itu 1 kilo lebih. Ini jangankan 1 kilo lebih teman-teman, untuk genapkan 1 kilo saja dalam 2 bulan itu tidak akan pernah tembus jika cara-cara ini selalu dipertahankan. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Solusinya teman-teman harus melakukan perubahan. Jangan sesekali mengulangi kesalahan yang hanya akan merugikan usaha peternakan ayam kampung kita sendiri, teman-teman. Kita akan jelaskan secara detail setelah yang satu ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sobat semua, langsung ke poin pembahasan. Yang akan kita bahas kali ini adalah menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang kemarin mengeluhkan tentang bobot ayamnya yang tidak tembus target. Sudah usia 2 bulan tetapi bobotnya masih di bawah 7 ons. Dan melalui video ini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan beliau, beberapa penyebab kenapa anak ayam kita kemudian tumbuhnya tidak maksimal atau lambat, teman-teman. Sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah saya alami. Kita akan segera mulai. Faktor pertama adalah dari pakan, teman-teman. Jadi pakan sangat menentukan sekali untuk proses pertumbuhan dari anak ayam kita. Ketika kita tidak tepat untuk memberikan pakan sesuai usianya, maka tentu saja akan sangat menghambat proses pertumbuhan dari ayam-ayam kita. Sebagai contoh misalnya, untuk anak ayam usia 1 bulan ke bawah katakanlah, itu kita harus wajib menggunakan pakan pabrikan supaya nanti kita bisa mendapatkan bobot sesuai dengan yang kita harapkan, teman-teman. Nah, apa jadinya ketika kita memberikan pakan non pabrikan untuk anak ayam 1 bulan ke bawah? Tentu saja mereka akan lambat untuk tumbuh kembang dengan baik, teman-teman. Nah, itu merupakan faktor pertama. Kemudian berikutnya, teman-teman, demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tidak jarang dari peternak termasuk saya mengalihkan pakan pabrikan menuju pakan alternatif dengan tujuan agar bisa menekan biaya pakan. Ketika biaya pakan sudah berhasil kita tekan, maka secara otomatis keuntungan kita pasti akan bertambah. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak paham di usia berapa anak ayam ini kemudian kita alihkan menggunakan pakan pabrikan menuju pakan alternatif. Dan tentu saja bagaimana proses pemberiannya, komposisinya yang tepat untuk mereka. Terkadang kesalahan pemula adalah mereka tidak tepat di usia berapa anak ayam ini kemudian bisa kita alihkan dari segi pakannya dari pakan pabrikan menuju pakan alternatif. Dan kemudian yang kedua, campurannya atau cara pemberian pakannya tentu saja dengan komposisi yang bagus, teman-teman. Jadi meskipun kita alihkan dari pakan pabrikan menuju pakan alternatif dengan tujuan untuk menekan biaya pakan, itu bukan berarti serta-merta kita memberikan pakan alternatif murni atau sepenuhnya, teman-teman. Kita tetap akan melibatkan pakan pabrikan meskipun beberapa persen saja, teman-teman. Tujuannya agar nanti ayam-ayam kita tidak kaget atau tidak turun berat badannya secara spontan, teman-teman. Karena yang kita berikan adalah pakan alternatif, tentu saja kandungan nutrisinya kita sendiri mungkin tidak paham, ya. Kalau jenis pakannya paham, tetapi kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya terkadang banyak yang tidak paham. Untuk itu
Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan berat badan atau bobot dari ayam kita perlu melibatkan pakan pabrikan yang kita campurkan dengan pakan alternatif, teman-teman. Nah, ini juga salah satu penyebab kenapa kita tidak bisa mengejar target bobot di usia 2 bulan 1 kilo lebih. Kemudian penyebab berikutnya, teman-teman. Untuk penyebab berikutnya, seringkali kita memberikan jenis pakan alternatif yang bisa kita dapat dari sekeliling kita dengan mudah, tetapi kita tidak pelajari terlebih dahulu kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan alternatif tersebut, teman-teman. Misalnya dari jenis daun kates misalnya, teman-teman dan sobat semua. Kita seharusnya sebelum kita memberikan kepada anak-anak ayam kita, tentu saja kita harus cek terlebih dahulu apa-apa saja sih nutrisi yang terkandung di dalam daun kates ini. Apakah kira-kira cukup dan baik untuk pakan ternak ayam kita, atau justru malah sebaliknya membuat kita rugi. Jika memang nutrisinya tidak baik dan tidak cukup untuk ayam kita, ya untuk apa kita gunakan kalau hanya untuk merugikan kita, teman-teman dan sobat semua. Dan masih banyak lagi jenis pakan alternatif lainnya. Jadi sebaiknya teman-teman, sebelum kita memberikannya pada ayam kita wajib tahu terlebih dahulu kandungan nutrisinya. Kita boleh cari informasi melalui internet. Jadi tidak hanya mempelajari tentang kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan atau jenis pakan alternatif tertentu. Tidak hanya itu tugas kita, tetapi cara pemberian pakannya juga kita harus pelajari. Apakah dengan cara ditumbuk, apakah dengan cara dipotong, ya kalau ditumbuk nanti efeknya bagaimana, dan kalau seandainya kita potong-potong nanti efeknya bagaimana. Kemudian harus dicampur dengan apa agar pakan alternatif ini menjadi pakan yang bisa berkualitas. Akhirnya kita harus menyimpulkan video kali ini, teman-teman dan sobat semua, karena tidak terasa waktunya sudah menunjukkan 7 menit lebih, sehingga ini merupakan durasi yang sangat panjang, teman-teman. Jadi kesimpulan daripada video ini, teman-teman dan sobat semua, bahwa untuk mengejar target bobot sesuai dengan yang kita harapkan, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di antaranya adalah jenis pakan, kemudian meskipun kita menggunakan pakan alternatif, kita harus tahu di usia berapa seharusnya ayam-ayam kita sudah layak untuk mengkonsumsi jenis-jenis dari pakan alternatif, dan kemudian campuran dari pakan alternatif itu sendiri kita harus menggunakan apa, yaitu harus menggunakan pur atau sentrat penggemuk ya teman-teman. Karena kita beternak dengan menggunakan sistem pembesaran. Akhirnya saya harus undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.